Halo Sobat Update. Hari ini bincang-bincang pertama rasan-rasan politik, dan kita bersama dengan Bang Samsul nanti akan membahas soal kemarin bicara gagasan dari 3 baca pres, Pak Anies, Pak Ganjar, dan Pak Prabowo. Nah, sebenarnya poin-poin apa yang dijelaskan dari 3 baca pres tersebut, kemudian apa saja sih yang dibawa oleh beliau supaya nanti kita tahu Indonesia ini mau dibawa kemana. Baik, kita sapa dengan Bang Samsul. Gimana Bang, kabarnya Bang? Alhamdulillah baik. Oke, kalau Bang Samsul kan sering mengikuti berita-berita politik ya hari ini, apalagi tahun-tahun ini lebih menarik karena apa? Karena tidak ada petahana, ya kan? Iya. Semuanya baru, dan ada yang diisukan 2 capres akan meneruskan program-program Pak Jokowi. Ada juga diisukan 1 capres menjadi antitesa pada rezim hari ini. Yeah. Nah, ada Pak Anies, ada Pak Ganjar, ada Pak Prabowo kemarin di acara kalau saya bilang adu gagasan. Mereka menjual dirinya dengan gagasan-gagasannya ke kita, ke masyarakat Indonesia. Dari acara tersebut, poin apa, gagasan apa yang Bang Samsul tangkap kiranya dari Pak Anies, dari Pak Ganjar maupun dari Pak Prabowo? Ya, kalau saya pribadi untuk mengamati ketiga baca pres itu tadi, sebenarnya pada substansi maupun esensi ketiga baca pres mulai dari Pak Anies, Pak Ganjar, dan Pak Prabowo itu memiliki kesamaan. Cuma yang membedakan dari ketiga capres itu tadi mengenai teknis dari gagasan yang mereka miliki itu seperti apa, konkretnya seperti apa, seperti itu. Beliau itu kan dalam menawarkan gagasannya ke masyarakat itu cenderung bagaimana menguatkan ekonomi, pendidikan, dan SDM, seperti itu. Mulai dari Pak Anies, Pak Ganjar, Pak Prabowo itu sebenarnya memiliki substansi yang sama dalam ide dan gagasannya. Ya. Yang menonjol itu apa? Yang bisa dikatakan teknisnya itu yang menonjol lah. Kalau saya pribadi itu tertarik kepada gagasannya Pak Anies. Pak Anies itu lebih menekankan bahwasanya di sana ada orientasinya Pak Anies itu orientasi keadilan. Bagaimana masyarakat itu bisa merasakan fasilitas pendidikan yang baik, kemudian ekonomi yang lebih bagus, kemudian hukum yang lebih setara, seperti itu. Itu dari Pak Anies. Kemudian dari Pak Ganjar, itu cenderung bagaimana Indonesia ini memiliki kredibilitas yang unggul. Karena di situ ada hilirisasi, kemudian ada digitalisasi, kemudian penguatan sumber daya manusia, seperti itu. Dan Pak Prabowo itu sebenarnya lebih komplit. Di sana ada Pak Prabowo ingin menguatkan swasembada pangan, swasembada air, dan kemudian dari segi aspek pendidikannya juga tidak ketinggalan, seperti itu. Jadi ketiga baca pres itu tadi ya sebenarnya memiliki substansi yang sama, tapi orientasi mereka itu yang membedakan, seperti itu. Oke. Kalau tadi saya membuka bahwa ada 2 capres yang ingin melanjutkan program-program Pak Jokowi, setuju dengan apa yang dilakukan Pak Jokowi, ibaratnya bernilai positif, dan 1 calon presiden kalau kita sebut Pak Anies ya, itu sebagai antitesanya pada rezim hari ini. Kiranya kan apakah Pak Anies itu juga menghilangkan program-program Pak Jokowi atau bagaimana, Bang? Kalau soal menghilangkan atau mempertahankan, kalau lebih saya titik beratkan pada yang menghilangkan. Itu lebih kayaknya sulit.
Ketika program-program sudah berjalan, kemudian akan dirubah secara total sama Pak Anies itu seperti tidak mungkin. Lebih tepatnya Pak Anies itu lebih tidak melanjutkan bahasanya, tapi lebih memberikan inovasi, memberikan bentuk inovasi itu dari kebijakannya yang sudah ada, yang kiranya lebih bagus itu lebih dibaguskan lagi, lebih variatif lagi. Kemudian apabila ada kebijakannya pemerintah sebelumnya itu dirasa kurang tepat ataupun jelek, katakanlah, itu lebih diperbaiki seperti itu. Itu kalau Pak Anies. Tapi kan saya kira semua presiden, calon presiden itu seperti itu. Jadi ada perbaikan ataupun percepatan. Kalau Pak Ganjar kan ada percepatan pembangunan kan yang diwacanakan, dan Pak Prabowo itu macam berkelanjutannya program-program Pak Jokowi dan ya sebagai mempercepat dari sisi ekonominya kan begitu. Kan ya sama saja kalau begitu. Sama. Ya yang membedakan gini. Yang membedakan itu mengenai orientasi. Gimana itu? Sudah dikatakan tadi, percepatan, kemudian perubahan, kemudian yang melanjutkan itu yang lebih kelihatan representasi dari programnya Pak Jokowi itu lebih ke Pak Prabowo sih sebenarnya, walaupun dalam hal penyampaiannya itu kurang menjelaskan bagi masyarakat. Tetapi menariknya Pak Prabowo itu ya dia lebih menegaskan lagi mengenai swasembada pangan, swasembada air, kemudian penguatan pendidikan, kemudian penguatan SDM yang ada di Indonesia seperti itu. Kemudian yang Pak Anies itu lebih lebih ingin melakukan suatu perombakan, tidak perombakan total maksudnya, tetapi ingin ada perombakan bahwasanya di situ ada unsur hukum yang dirasakan Pak Anies, yang dirasakan pendukung Pak Anies dan kawan-kawan itu tidak setara. Ya seperti itu yang dirasakan Pak Anies. Sudah terlihat kan bagaimana lembaga-lembaga hukum yang ada di Indonesia ini itu bisa dikendalikan oleh siapa yang memegang. Katakanlah rezim yang memegang, dia akan menggunakan lembaga hukum untuk menjerat orang yang tidak sepaham dengan rezim seperti itu, katakanlah. Kan sudah terlihat dari Pak Anies. Ketika ada seseorang atau pengusaha yang mendekat ke Pak Anies, itu pasti dicari kesalahannya. Entah itu ada audit keuangan, kemudian pemeriksaan dari KPK dan sebagainya. Seperti itu. Nah, kalau Pak Ganjar itu ya dia lebih dalam mengungkapkan gagasannya itu lebih PDIP banget gitu loh. Nah, maksudnya beliau itu kan memang kader PDIP itu lain, tidak naturalisasi gitu loh. Mulai dari tidak karbitan ya. Ya katakanlah seperti itu kasarnya. Beliau kan mulai dari mahasiswa itu kan sudah menjadi aktivis GMNI yang merupakan ideologinya itu sejalan dengan Soekarno. Yang mana Soekarno itu identik dengan PDIP seperti itu. Ya sebagai underbow gitulah. Walaupun secara artinya itu entah ada underbownya atau tidak, ya itu urusan lain seperti itu. Tapi nyatanya Pak Ganjar itu emang dia itu produk ideologis dari PDIP sendiri. Maka di sana Pak Ganjar lebih bagaimana beliau itu ingin percepatan terobosan ekonomi, terobosan digitalisasi, kemudian ingin lebih menggenjot sumber energi baru dan terbarukan seperti itu, agar Indonesia itu lebih berintegritas gitu, bisa dipertimbangkan di berbagai banyak negara seperti itu. Oke. Kalau di Anies sendiri sama Pak Prabowo soal ekonomi apa sih yang mereka wacanakan? Sebenarnya kalau saya lebih menangkapnya itu pada Pak Anies, karena beliau dalam mengutarakan gagasannya itu ya cukup konkret seperti itu. Katakanlah dalam aspek ekonomi itu pemerataan ekonomi yang pada saat ini harus diakui bahwasanya sentral ekonomi itu cuma ada di beberapa kota saja. Contoh Surabaya itu kan menjadi pusat perekonomian Indonesia.
bagaimana orang-orang itu berbondong-bondong merantau ke Jakarta demi untuk merubah nasibnya, karena di sana itu ada upah yang lebih besar, ada ada perusahaan-perusahaan yang menjanjikan, karena perusahaan-perusahaan itu numpuk di sana seperti itu. Ya maka tidak heran masyarakat Indonesia yang ada di penjuru daerah dia akan merantau ke Jakarta. Nah itu juga di sana ada titik risiko-risiko yang harus ditempuh kepada si yang ingin melamar kerja atau ingin merubah nasib ke Jakarta. Seperti itu. Jadi gagasannya Pak Anies ingin merubah kota-kota yang diduduki suatu masyarakat itu menjadi sentral ekonomi mereka. Jadi tidak perlu untuk jauh-jauh merantau ke Jakarta, tidak perlu jauh-jauh merantau ke Cikarang, Surabaya atau bagaimana, Solo, Semarang ya bagaimana siapa orang yang menempati tanah kelahirannya, dia bisa menikmati ekonomi, dia bisa mengakses ekonomi yang lebih layak. Itu cukup menarik. Ya itu dari Pak Anies. Kalau dari Pak Prabowo sendiri bagaimana? Kalau dari Pak Prabowo sih saya belum menangkap secara jelas, karena dalam segi penyampaiannya ya sendirilah. Tapi gagasannya di PowerPoint banyak sekali katanya. Katanya sempat beliau menceletup 10 menit aja kurang gitu. Butuh waktu 2 jam atau lebih kan begitu. Sebenarnya Pak Prabowo juga komplit dalam hal gagasannya, seperti swasembada air, swasembada pangan, kemudian apalagi hilirisasi dan sebagainya. Dari segi ekonomi, Pak Prabowo itu ingin menguatkan pangan kita, petani-petani yang sudah menjadi petani padi, petani jagung atau sejenisnya, biji-bijian yang sudah menjadi komoditas masyarakat Indonesia, itu dimaksimalkan lebih baik agar masyarakat Indonesia itu menjadi sejahtera dalam ekonomi. Itu juga cukup cukup menarik juga itu untuk dibahas seperti itu. Oke, itu dari segi gagasan-gagasnya. Selain kemarin kan di acara tersebut, selain adu gagasan, memaparkan gagasannya, juga ada beberapa pertanyaan-pertanyaan dari Mbak Nana. Di situ kan ada topik-topik yang menarik dan sesuai dengan kondisi Indonesia sekarang. Saya kira yang pertama soal demokrasi, kebebasan berpendapat, berekspresi kan begitu, dan juga korupsi kan begitu. Apalagi tadi ada korupsi, ada programnya Pak Ganjar soal korupsi kan. Nah, oke, kita mulai pertama. Kalau dari ketiga baca pres tersebut, pandangan soal demokrasi atau kebebasan berpendapat bagaimana, Bang? Sebenarnya kelihatan kalau dalam segi penegakan hukum, penegakan hukum sebenarnya kelihatan dari ketika baca pres tadi. Yang dua itu memang merupakan salah satu orang-orang yang dekat dengan Jokowi, Pak Jokowi. Pak Prabowo kan menjadi menteri, dan Pak Ganjar itu kan salah satu kader yang satu partai kepada Pak Jokowi. Satu partai kelihatan. Pak Anies juga pernah dekat loh. Jadi jubir, jadi menteri kan. Tapi per hari ini itu dekat sih dekat, tapi dalam hal politik, dalam hal kebijakan, dalam hal apapun mengenai Pak Jokowi itu cenderung dia bertolak belakang. Maka tidak heran beliau mempunyai pandangan lain mengenai hukum di Indonesia. Kalau Pak Ganjar itu kan memberi nilai 7 atau gimana ya? 7 dengan alasan ketika ada orang yang mengkritik, dia tidak pernah menjarakan. Ketika ada orang yang membuli, dia tidak pernah menjarakan. Seperti itu. Begitupun Pak Prabowo. Pak Prabowo sering dibully bahasanya Pak Prabowo, sering difitnah, dituduh dan sebagainya. Apalagi bilang Pak Jokowi dikatakan dengan kata-kata kalau hari ini bahasanya tidak sopan lah. Itu kan tidak ditindak kan begitu. Pak Prabowo kalau Pak Prabowo itu emang merepresentasikan Pak Jokowi banget gitu. Kalau Pak Ganjar itu merepresentasikan dirinya ketika menjabat sebagai gubernur di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah. Sedangkan Pak Anies itu sebagai memang dia
mengatakan seperti itu, mengatakan bahwasanya hukum di Indonesia itu cenderung tebang pilih dan hukum di Indonesia itu tidak menguat, tidak setara. Itu memang Pak Anies merasakan bahwasanya dia itu memang berseberangan dengan pemerintah. Maka tidak heran Pak Anies memberikan nilai yang 5 atau 6 gitu ya. Itu kan indikasi buruk sebenarnya hukum demokrasi di Indonesia seperti itu. Oke. Itu kita bisa teman-teman di sini bisa membandingkan karena ada kuantitatif lah di situ, ada penilaian soal demokrasi di Indonesia. Apakah memang benar nilainya itu 5 atau 6 ataupun 7,5 kalau dari Pak Ganjar atau dari Pak Prabowo 8 bisa dikatakan baik lah. Itu teman-teman bisa yang bisa menilai lah. Oke. Kalau begini, selain demokrasi, kebebasan berekspresi, persoalan korupsi, dari pandangan beliau-beliau ini bagaimana, Bro? Kalau mengenai korupsi kemarin itu bagaimana yang lebih getol mengkritik itu Pak Anies memang. Dalam hal korupsi di Indonesia itu ya bisa dilihat dari indikator bahwa KPK sekarang itu cenderung melemah. Dan beliau mengkampanyekan dirinya sendiri ketika beliau memimpin akan menguatkan KPK dan akan merubah ataupun merevisi undang-undang KPK yang per hari tegas ya itu. Iya, yang per hari ini itu emang yang per hari ini itu KPK tidak independen. Ada ketika ada kisruh kemarin lah yang tahun yang lalu mengenai undang-undang KPK yang pernah ditolak oleh beberapa aktivis maupun mahasiswa seperti itu. Memang cenderung KPK ini mudah disetir karena KPK menjadi ASN, kemudian di situ ada dewan pengawasnya KPK yang mana KPK itu tidak bisa bergerak dengan leluasa untuk memberantas korupsi di Indonesia seperti itu. Yang lebih jelas itu Pak Anies mengenai ingin merubah KPK. Kalau melihat pandangan mereka mengenai korupsi itu ya saya kira sama. Dari Pak Anies itu mengatakan ya korupsi emang masih marak di Indonesia. Karena dengan indikasi yang tadi KPK tidak setajam dulu. Kemudian Pak Ganjar juga ingin menguatkan KPK. Tetapi yang menguatkan bagaimana? Ingin menguatkan dengan tidak merevisi KPK tadi ataupun ingin merevisi itu kan juga belum jelas lah. Pak Prabowo itu saya rasa mengenai korupsi di Indonesia beliau mengatakan korupsi di Indonesia itu grafiknya itu menurun. Pak, walaupun secara tidak diungkapkan secara jelas ya. Dalam tersiratnya Pak Prabowo itu mengatakan korupsi di Indonesia itu cenderung menurun seperti itu. Maka yang yang jelas-jelas ingin merubah undang-undang KPK ya Pak Anies. Secara jelas ya. Iya. Kalau Pak Anies sendiri itu mewacanakan KPK itu tetap jadi ASN atau tidak? Nah, itu belum diungkap. Belum ya. Ya kita tunggulah berita-berita selanjutnya. Oke. Kalau padahal di sini gagasan-gagasan soal anti korupsi secara terang-terangan dari Pak Ganjar. Nggak ada yang lebih detail lagi dari Pak Ganjar. Saya rasa Pak Ganjar lebih lebih apologetik sebenarnya, lebih dalam hal taraf pembelaan sebenarnya. Kalau dari pengalaman beliau menjabat di Jateng gimana? Nah, ceritakan seperti itu kalau saya dengar di adu gagasan kemarin. Saya melihatnya Pak Ganjar dalam diwawancara oleh Mbak Nana itu cenderung pembelaan. Cenderung bagaimana beliau itu memposisikan dirinya saya ini mempunyai pengalaman di gubernur. Kemudian ini loh ketika saya itu diginiin, tetapi ketika saya menjabat sebagai gubernur saya tidak melakukan tindakan yang represif, itulah katakanlah. Oke. Jadi Pak Ganjar itu tidak karena beliau itu dalam menyampaikan
gagasannya terlalu apologik, itu dia tidak secara detail dalam mengungkapkan gagasannya seperti Pak Anies. Kalau Pak Prabowo itu beliau cenderung kemerungsung. Kemerungsung. Ya, Gimana itu? Ya dalam apa ya, itu istilah Jawa ya, kemerungsung. Dalam segi komunikasi politiknya itu cenderung, mohon maaf, berantakan, katakanlah. Sehingga dalam menyampaikan gagasan-gagasannya itu tidak begitu meyakinkan bagi masyarakat, seperti itu. Ya, kayak kemarin ditanya soal calon caleg ya, caleg dari partainya itu yang ingin menyalonkan lagi, yang koruptor, mantan koruptor ya, mantan koruptor dari calegnya ingin menyalonkan lagi. Ya, itu apa ya, itu beliau itu seolah-olah kayak panik kalau ditanya soal korupsi. Saya kira gitu. Sebenarnya nggak mengarah ke situ. Kalau masalah itu biar masyarakat sendiri yang menilai. Oke. Mengenai gaya komunikasi mereka mulai dari Pak Anies, Pak Ganjar dan Pak Prabowo. Dari Pak Anies dan Pak Ganjar itu udah kelihatan mereka itu memang mempunyai latar belakang akademis. Ya. Beliau sama-sama alumni dari UGM. Sedangkan Pak Prabowo itu merupakan latar belakangnya militer, dan kemudian Pak Prabowo itu termasuk orang zaman old. Ya. Ya, katakanlah beliau kalau disandingkan kepada Bu Mega, kemudian Pak Hamzahas, kemudian itu emang eranya lah. Jadi satu letting lah kiranya. Ya, jadi dalam hal komunikasi dibandingkan dengan kedua tadi, ya memang memang beda jauh seperti itu.